Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kromboloni. Untuk resep kromboloni kali ini merupakan pelunasan janji aku terhadap teman-teman yang kemarin sudah request di postingan kromboloniku yang pertama. Jadi di komen video tersebut banyak banget yang memintaku untuk membuat berbagai macam filling untuk kromboloni ini. Dan yang paling banyak di request adalah satu ini nih. Ini adalah isian tiramisu. Aku juga membuat dua varian lainnya, yaitu varian taro dan juga varian strawberry. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat saus super creamy dan lumer kayak gini, bisa tonton sampai habis ya. Untuk bahan pertama yang kita butuhkan tentu aja Danish pastry. Kali ini aku menggunakan 2 lembar Danish pastry. Jika Danish pastry kamu yang kamu gunakan itu masih beku, bisa diamkan 2-3 menit dulu biar lebih lembut seperti ini. Untuk ukuran cetakannya sendiri, aku menggunakan ring cutter diameter 8 cm dengan tinggi 3 cm. Lalu setelah itu tinggal kita potong-potong Danish pastry-nya menyesuaikan ukuran dari cetakan yang kita gunakan. Setelah dipotong-potong seperti ini, bisa kita gulung-gulung ya, seperti membuat kromboloni pada umumnya. Usahakan ketika kita gulung seperti ini, itu rapi dan rapat ya posisi dari gulungannya, agar nanti hasil lapisannya bisa cantik. Untuk ukuran gulungan Danish pastry sendiri, teman-teman bisa menyisakan 1-2 cm dari dinding cetakan ya. Untuk rikaternya sendiri, aku sudah oles dengan margarin. Bagian atas dan bawahnya juga sudah aku kasih baking paper anti lengket. Dan ini setelah di proofing, sekitar 90 menit aku proofingnya di suhu ruang. Kromboloninya akan mengembang seperti ini ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita oles permukaannya dengan campuran 1 butir telur dan 1 sendok makan susu cair. Lalu tutup kembali dengan baking paper dan tinggal kita tumpuk seperti ini biar nanti mengembangnya ke samping ya, bukan ke atas. Nah, untuk ovennya sendiri ini sudah aku panaskan. Nah, kromboloninya ini tinggal kita panggang dengan suhu 180-200 derajat Celcius selama 30-40 menit dengan api atas bawah. Kalau teman-teman menggunakan oven tangkring atau oven yang tidak memiliki api atas, sebenarnya bisa banget kok untuk membuat kromboloni ini. Namun teman-teman pastikan panas ovennya merata ya, biar kromboloninya dapat mengembang dan matang dengan baik. Selanjutnya, nah ini intinya nih, kita buat sausnya ya. Siapkan panci lalu tambahkan 80 gram gula, tambahkan juga 35 gram maizena, lalu masukkan 40 gram susu kental manis. Untuk menyeimbangkan rasa, ini aku tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu bahan-bahan ini kita larutkan dalam susu sebanyak 450 ml. Masukkan susunya secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini agar semua bahannya dapat larut rata ya. Kalau teman-teman ingin krimnya ini lebih ekonomis lagi, bisa mengganti susu cair ini dengan susu bubuk. Gunakan sekitar 2 saset susu bubuk lalu tinggal diencerkan dengan air. Nah, setelah larut sempurna seperti ini, bisa kita masak larutannya dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Jika sausnya sudah mengental dan sudah meletup-letup seperti ini, bisa kita matikan api kompornya, lalu masukkan sekitar 2 sendok makan margarin. Lalu kita aduk rata semua hingga margarinnya meleleh dan tercampur rata seperti ini. Dan karena aku ingin membuat 3 rasa, jadi adonannya aku bagi 3 sama rata dengan berat masing-masing sekitar 180 gram. Selanjutnya aku akan siapkan bahan perasanya. Untuk rasa tiramisu ini aku menggunakan 5 gram kopi tanpa ampas. Untuk rasa taro kita gunakan 1 sendok teh bubuk taro. Nah, ini kopinya akan aku larutkan dengan 2 sendok makan air panas. Sedangkan untuk taronya kita bisa larutkan dengan 3 sendok makan air panas. Selain menggunakan bubuk taro, teman-teman juga bisa menggunakan pasta taro ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini kopinya, ini akan aku buat saus tiramisunya dulu. Untuk saus tiramisu, tambahan lainnya adalah 25 gram keju spread. Lalu kita aduk rata dulu ini semuanya. Oh ya, ini keadaan kompornya mati ya, tidak aku nyalakan apinya. Kalau kejunya sudah tercampur rata, bisa kita masukkan kopi yang sudah dilarutkan tadi. Lalu tinggal kita aduk rata kembali hingga semuanya tercampur dengan baik.
Nah, ini saus tiramisunya sudah selesai. Selanjutnya aku akan buat saus rasa taro. Nah, ini aku akan tambahkan adonan dari sausnya dengan larutan taro yang sudah kita seduh tadi. Lalu tinggal kita aduk rata semuanya. Kalau misalnya teman-teman ingin tambahkan pewarna biar warnanya makin cantik, boleh banget ya. Selanjutnya untuk rasa yang stroberi, ini aku tambahkan 1 sendok makan selai stroberi. Aduk rata terlebih dahulu, lalu aku juga tambahkan sekitar setengah sendok teh pasta stroberi biar warna dan aromanya makin cantik. Nah, kalau teman-teman di sini melihat ada saus yang keenceran karena tadi kita sempat tambahkan cairan lagi ya. Teman-teman bisa menambahkan maizena kembali kira-kira sebanyak 1 sendok teh atau sekitar 5 gram. Lalu tinggal kita masak lagi hingga mendidih. Nah, ini contohnya ya, saus taronya ini bagiku aku keenceran, jadi ini akan aku tambahkan sebanyak 1 sendok teh maizena dan kita masak lagi hingga meletup-letup seperti ini. Selanjutnya sausnya kita dinginkan ya. Nah, ini kromboloninya juga sudah matang, jadi bisa kita angkat dari oven, lalu kita lihat dulu ya hasilnya. Ini sekitar 35 menit kita memanggang, hasilnya masih pucat seperti ini akan aku oven kembali selama 10 menit dengan suhu yang sama hingga kecoklatan. Dan ini dia hasil kromboloninya, sudah matang semua dan cantik, serta garing banget kayak gini. Setelah suhu kromboloninya agak turun, ini aku keluarkan dari ringnya. Nah, kalau ada kromboloni yang mengembangnya ini kelebihan ya dari ringnya, ini teman-teman bisa tinggal potong pinggirannya agar lebih mudah keluar dari ringnya. Kalau teman-teman ingin hasil kromboloninya lebih cantik lagi, bisa memotong pinggiran yang lebih ini agar nanti bentuk kromboloninya benar-benar bulat. Nah, ini kromboloninya sudah selesai, jadi tinggal kita bolongin kayak gini. Ini aku pakai sumpit aja, sambil digoyang-goyangkan di dalamnya biar nanti tercipta space yang lumayan besar untuk menampung sausnya. Selanjutnya tinggal kita tuangkan sausnya. Ini sausnya aku pakaikan plastik segitiga ya, biar lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Nah, untuk cetakan yang aku gunakan ini, hasilnya itu sekitar 7-8 kromboloni. Tapi aku ini memanggangnya hanya 6, sisanya aku masukkan lagi ke kulkas. Karena enakan kromboloni itu, dimakannya hangat-hangat ya. Jadi, kita buat secukupnya aja. Selanjutnya, ini kita celupkan bagian ujung kromboloninya di dalam coklat leleh seperti ini. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan glaze ya. Untuk yang rasa tiramisu tadi aku pakai coklat putih biasa, lalu yang untuk stroberi ini aku tambahkan pewarna pink agar lebih cantik lagi. Yang ungu juga gitu, aku tambahkan pewarna ungu. Selanjutnya kita beri topping sesuai selera. Ini aku pakai almond panggang, terus bubble crumb dan juga coklat putih yang aku serut dan ditambahkan stroberi biar tambah cantik. Dan ini dia kromboloni dengan saus tiramisu, saus taro, dan juga saus stroberi yang super creamy dan lumer, siap untuk disajikan. Oh ya, untuk saus yang kita buat tadi, masing-masing rasanya bisa mengisi sekitar 4-5 kromboloni ya. Tapi jumlahnya ini juga tergantung dengan ukuran kromboloni yang kamu masak. Dan ini yang tiramisu dengan topping coklat putih dan juga almond panggang. Ini teman-teman bisa lihat ya, untuk isian tiramisunya sendiri enak banget. Ini creamy, lumer banget kayak gini. Manisnya berasa, kopinya berasa, dan gurih dari kejunya tuh bisa menyeimbangkan rasanya jadi enak banget. Dan kalau ini yang taro, kita lihat juga yuk dalamnya kayak gimana. Ini hasil sausnya itu bagus banget menurutku, super creamy dan lembut. Manisnya pas dan rasa taronya tuh berasa. Lanjut untuk yang warna pink cantik ini rasa stroberi. Untuk rasa stroberi selain lembut dan creamy kayak gini, rasa manis asamnya stroberi juga berasa banget. Intinya semua saus yang dibuat di sini enak banget dan super ekonomis, teman-teman harus coba buat di rumah ya. Jangan lupa subscribe, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.